Pilihannya ada kematian, ketinggian, makhluk halus, sakit hati, putus cinta, dan berbicara di depan umum. 29,5% memilih takut berbicara di depan umum. Mending sakit hati daripada berbicara di depan umum. Lebih baik mati daripada berbicara di depan umum. Siapa di sini kalau disuruh maju untuk ngomong gitu masih tremor? Biasanya katakan saya gitu ya. Untuk sukses biasanya lebih gitu ya. Katakan saya gitu ya. Siapa? Teman-teman merasa? Kelihatannya ngomong doang ya. Ini kalau teman-teman saya suruh maju agak goyang-goyang mikrofonnya nih. Nggak mudah megang mic yang ringan nih. Lebih mudah angkat galon kita ke ini, ke apa? Dispenser ya, daripada megang mikrofon ini. Pas ya ada orang ini gampang megang ini, mudah banget. Ya. Kalau 10 orang masih aman, 20 orang masih aman. Agak 30-50 mulai aneh-aneh rasanya, betul? Apalagi kalau seramai ini ya. Udah hafal mati-matian berhari-hari, pas ngomong kok beda ya isinya. Pernah ngerasa nggak? Kayaknya kayak gini yang pengen aku sampaikan tadi, kok beda pas ngomongnya. Ada di sini siapa yang tahu jawabannya? Misalkan di kelas di seminar yang angkat tangan dijawab. Pas ngejawab, selesai ngejawab overthinking. Perasaan nggak gitu jawabannya pengennya, betul? Betul. Udah rasa-rasanya pengen menonjolkan diri, pengen terkenal, rupanya pengen jadinya ngemaluin diri, betul? Overthinking, nggak mau lagi dengan seminar besoknya. Digunakan hampir semua profesi. Teman-teman mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, ada sebagai pejabat publik nanti, mahasiswa, peserta didik, macam-macam profesi kita di dunia ini teman-teman ya. Hampir semuanya akan membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum, apalagi menjadi pejabat publik. Bupati yang jago ngomong dengan bupati yang kalau ngomong belepotan itu beda marwahnya, betul? Kita tidak membanding-bandingkan teman-teman, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf kok Jack Ma sih. Presiden Amerika dulu yang terkenal siapa? Barack Obama benar terkenal di zamannya. Dibandingkan dengan presiden kita, mohon maaf. Mana kalau lebih bermarwah kalau lagi kata sambutan? Barack Obama. Mungkin dari segi ilmu kita nggak tahu teman-teman. Pak Jokowi mungkin lebih pintar, nggak ada yang tahu. Belum ada penelitian membuktikan Barack Obama lebih pintar dari Jokowi, nggak ada. Kita nggak tahu, mungkin Pak Jokowi lebih pengalaman. Tapi ketika berpidato, semua orang sepakat Barack Obama terlihat lebih keren, elegan, dan bermarwah, betul? Karena kemampuan public speaking-nya yang baik, cara berpidatonya yang baik. Insinyur Soekarno terkenal sampai hari ini bukan hanya karena presiden pertama saja, karena sebagai singa di podium, pidatonya yang luar biasa. Belum lagi Soeharto ya, kalau ngomong nanti hilang nyawa kita. Kalau dia udah berdiri semuanya orang diem. Beda cerita kalau sama kita. Kita berdiri orang diem juga, tapi nggak dengerin ya kan, tertidur ya. Saking enaknya didengar. Yang kedua, menumbuhkan percaya diri dan melejitkan potensi. Setiap manusia terlahir dengan potensinya masing-masing. Jago public speaking, lebih cepat berkembang potensi itu. Memudahkan penyampaian informasi. Disinilah kelebihan orang-orang yang jago public speaking. Ketika dia punya wawasan, walaupun sedikit, tapi dia bisa menyampaikan dengan mudah dan orang bisa memahami dengan baik. Ada kata-kata menarik dari Lily Walters. The success of your presentation will be judged not by the knowledge you send, but by what the listener receives. Suksesnya presentasi Anda tidak dilihat dari apa yang Anda sampaikan, tetapi bagaimana audiens paham dan memahami apa yang Anda sampaikan. Kata Dale Carnegie dalam bukunya, orang mungkin saja lupa dengan apa yang Anda katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan apa yang mereka rasakan. Maka public speaking itu bukan soal konten apa yang harus kita sampaikan, tapi bagaimana mendelivery konten itu kepada orang sehingga orang mudah memahami apa yang kita sampaikan. Pas di sekolah punya guru yang mata pelajarannya satu, gurunya dua, punya? Ada begitu di sekolahnya atau di kampus? Mata pelajarannya satu, cuman gurunya dua, nanti ganti-gantian masuknya. Pas ibu si A masuk rasanya, ibu A lagi masuk. Tapi pas ibu yang B masuk, ibu B nih masuk enak nih, benar? Mata pelajarannya sama loh padahal. Karena cara penyampaiannya berbeda.
Sorry ya, saya keringetan agak panas ini. Ya, kode. Oke teman-teman, siapa di sini yang berpikiran bahwa public speaking adalah bakat bawaan dari lahir, emang dari seorang udah jago ngomong? Ada yang berpendapat seperti itu? Ada? Ternyata teman-teman ya, apa yang kita pikirkan akan berpengaruh kepada perasaan dan akan berpengaruh kepada perilaku. Kita bahas tentang entrepreneurship misalkan ini. Kalau hari ini kita masih mikir, oh alah dia kaya karena privilege, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah kaya bagi yang tidak punya privilege, karena itu pikiran kita yang sugesti apa yang menjadi perasaan kita, betul? Kalau kita masih mikir, ya Putri Tanjung bisa sukses karena bapaknya Khairul Tanjung, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah sukses karena kita bukan anaknya Khairul Tanjung. Pertanyaan saya, Khairul Tanjung bapaknya Khairul Tanjung kan? Iya, nggak mungkin Khairul Tanjung bapaknya ya. Tapi ternyata dia bisa. Maka teman-teman ya, betul lah kata orang bahwasanya pikiran yang pertama kali akan berpengaruh terhadap perasaan dan perasaan akan berpengaruh terhadap perilaku dan perilaku menentukan kehidupan di masa depan. Sekarang coba pejamkan matanya bentar ya, bagi yang ikut aja yang ngomong apa, boleh pejamkan matanya bentar. Coba ingat mantannya. Ya, ingat aja mantannya. Udah? Apa perasaan yang timbul? Oh beda-beda. Kalau yang kenangannya manis, jadi kangen, jadi rindu, betul? Kalau yang kenangannya pahit, kesel, betul? Pikiran berpengaruh terhadap perasaan. Setelah terasa kesel, akhirnya cari Instagramnya blokir. Kalau kenangannya pahit. Tapi kalau kenangannya manis, cari Instagramnya lupa di unfollow, kemarin follow lagi. Karena atau stalking minimal ya. Sepakat? Pikiran berpengaruh terhadap perasaan, perasaan berpengaruh terhadap semangat pagi. Ya biar makin semangat saya tambahkan setelah pagi 3 kali ada kata luar biasa. Semangat pagi. Sekali lagi pakai tangan, semangat pagi. Takbir. Udah lama-lama saya ngomong apa sih itu public speaking ya? Teman-teman baca aja dulu ya. Secara bahasa jelas ya teman-teman, berbicara di depan umum orang banyak. Tapi menurut saya pengertian dari American Heritage Dictionary ini sangat bagus. Public speaking adalah sebuah aksi seni, sebuah proses menyampaikan materi secara efektif di depan para audiens atau pendengar. Aksi artinya adalah powerful. Jadi mulailah hari ini kalau berbicara itu punya power, jangan lemes. Ya. Gimana caranya biar public speaking kita powerful? Cara paling mudah pertama adalah memang dengan cara menaikkan nada bicara mulai hari ini. Latihan dengan suara nada lebih tinggi daripada biasanya. Yang kedua, carilah konten yang berbobot by data. Ya jangan hanya sekedar mungkin menurut ya perasaan rasa-rasanya ini tidak kuat kontennya, tapi by data ngomongnya. Minimal by pengalaman empiris pernah kita ngalaminnya. Ini akan menjadi kuat konten Anda dan powerful. Seni artinya adalah ketika ngomong ada estetika di dalamnya. Kapan harus nada suara kita besar, kapan nada suara kita harus kecil ya. Ini penting sekali. Nih ya, udah dibatasin waktunya, udah mau selesai. Baca aja teman-teman, ini nggak boleh dilakukan ketika publik. Mulai hari ini yang biasa tangan sapu segala macam berhenti. Bahasa tubuh positif. Mulai hari ini kalau ngomong di depan umum kontak mata, berdiri tegak namun tetap rileks. Gunakan gerakan yang sesuai, gini aja ya. Tersenyum. Wah, ini penyakit nih yang sering dilakukan ya. Apa namanya? Perkenalkan nama saya Andri. Apa namanya? Saya tinggal di Kuansing. Saya alumni Undri. Apa namanya? Pernahkah Anda melihat orang ngomong seperti itu? Apakah Anda orangnya? Saya punya teman baru maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh nggak pakai filler? Boleh aja. Yang nggak boleh tuh kalau keseri. Oh ada popcorn gitu, udah kayak nonton bioskop ya. Tiba-tiba suasana ruangan berubah gitu. Waktu maghrib, ada penonton. Kan ada bioskop di Rohol ya. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf nggak niat. Nggak tahu, pasti nggak tahu. Jadi biar nggak ngomong filler, sadar mulai hari ini, sadar saya nggak ngomong filler lagi ke depan. Lebih baik ganti jeda sejenak daripada harus dan segala macamnya. Gunakan kata ganti jauh lebih baik. Kata ganti ini maksud seperti apa? Baik Bapak Ibu, jadi teman-teman lebih baik diisi dengan itu daripada dan segala macamnya. Dan boleh dengan memanjangkan akhir kata sebelumnya kayak saya tadi. Dan itu saya lupa mau ngomong apa lagi. Daripada dia saya nggak ada ngomong ke maka dan itu boleh nggak apa-apa. Itu lebih elegan daripada harus mengisi dengan dan sejenisnya. Baru sekarang sadar, oh iya ya, gitu ya, bisa lupa kayak gitu ya. Biasanya kita ngomong filler karena kita lupa, betul nggak? Kita lupa mau ngomong apa, spontan tiba-tiba, gitu ya, benar? Nanti habis ini kalau ada narasumber kita yang lain pakai filler, jangan kita ketawain ya, nggak boleh kayak gitu. Oke, saya udah praktik, nggak ada waktu lagi, nggak bisa. Lagi baca aja teman-teman, waktu udah habis.